Oke, halo semua rekan-rekan profesional kesehatan. Hari ini kita nggak akan ngomongin teori yang jelimet ya. Tapi kita akan bahas taktik perang. Yep, perang. Perang yang sebenarnya terjadi di bangsal kita setiap hari, kadang-kadang kita nggak sadar loh. Dan senjatanya apa? Nah, ini dia. Forum Kajian Kasus Terintegrasi. Ini senjata utama kita untuk melawan musuh yang diam-diam mematikan, yaitu resistensi antimikroba. Coba deh kita renungkan bareng-bareng kutipan ini. Ini bukan sekedar kata-kata indah dari buku teks loh. Ini adalah, ya, semacam gema dari apa yang terjadi di bangsal kita. Ini kenyataan pahit yang kita lihat langsung waktu terapi lini pertama gagal. Taruhannya itu udah bukan lagi angka statistik, tapi nyawa pasien yang ada di depan mata kita. Jadi ini benar-benar panggilan buat kita semua untuk bertindak lebih cerdas dan pastinya lebih terkoordinasi. Oke, untuk membedah strategi ini, kita akan lewati 6 bagian. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, krisis globalnya kayak apa, terus kita akan mendarat langsung ke bangsal Anda, ke realitas sehari-hari. Dan di sana, saya bakal tunjukin satu alat praktis yang bisa langsung Anda pakai, bahkan mulai besok, untuk bikin perubahan. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Yuk, kita kenalan dulu sama musuh kita ini. Seberapa besar sih dia? Karena ini bukan cuma masalah lokal loh. Jadi, resistensi antimikroba atau AMR ini sering disebut pandemi senyap. Kenapa? Karena dia nggak kelihatan. Coba bayangin deh, ini tuh kayak evolusi super cepat. Krisis ini lahirnya di lab mikrobiologi, tapi dibesarkan di samping tempat tidur pasien. Setiap satu resep antibiotik yang kita tulis, mungkin dengan terburu-buru tanpa pertimbangan yang matang, itu ibarat kita ngasih bahan bakar. Bahan bakar yang bisa mengubah kuman biasa jadi superbug, jadi monster yang kebal sama senjata paling canggih kita sekalipun. Nah, dari gambaran global tadi, sekarang yuk kita tarik masalah ini pulang ke tempat kerja kita sehari-hari, di mana dampaknya terasa banget. Ya, di bangsal rumah sakit kita. Pasti kita semua pernah kan ngalamin ini, pasien demam, leukositnya naik, ada tekanan buat do something, kasih sesuatu. Nah, keputusan-keputusan cepat yang kita ambil dalam hitungan menit itu, misalnya kasih antibiotik padahal mungkin infeksi virus, atau dosisnya kurang pas, durasinya kepanjangan atau kependekan, justru itulah momen-momen krusialnya. Disitulah garis depan pertempurannya. Setiap pilihan kita, sekecil apapun, itu punya efek domino. Dan inilah harganya. Harga yang harus kita bayar, dan ini bukan cuma kiasan, tapi dalam angka yang nyata. Coba lihat tabel ini. Konsep resistensi yang tadinya mungkin abstrak, di sini jadi kelihatan banget konkretnya. Biaya perawatan jadi bengkak, lama rawat inap jadi lebih panjang, dan yang paling bikin kita miris, angka kematian juga meningkat. Belum lagi resiko komplikasinya. Oke, terus pertanyaannya, gimana cara kita melawannya? Jawabannya bukan dengan kerja lebih keras, tapi kerja lebih cerdas. Kita butuh strategi yang terkoordinasi, yang jalan bareng di seluruh lini rumah sakit. Nah, ini dia kerangka strategisnya, program penata gunaan antimikroba atau disingkat PGA. Jangan bayangin PGA ini sebagai polisi antibiotik yang kerjanya cuma melarang ya. Anggap aja PGA ini kayak navigator ahli. Tujuannya bukan buat membatasi, tapi buat memastikan setiap peluru antibiotik yang kita pakai itu jelek tepat sasaran. Dosisnya pas, waktunya pas, rutenya pas. Ini semua soal presisi, bukan sekedar pembatasan. Oke, kita udah punya strategi besarnya nih, yaitu PGA. Sekarang, yuk kita intip salah satu senjata taktis yang paling ampuh di dalam gudang senjata PGA itu. Dan inilah dia senjatanya, Forum Kajian Kasus Terintegrasi. Coba bayangin ini kayak war room, ruang situasi perang gitu. Disinilah para jenderalnya kumpul, ada klinisi, apoteker, ahli mikrobiologi. Mereka nggak cuma lihat satu potongan puzzle, tapi mereka lihat seluruh peta pertempuran. Data dari bangsal, data dari lab, semua digabungin. Baru deh mereka merumuskan strategi serangan balik yang paling efektif buat kasus-kasus yang paling sulit. Tapi mungkin ada yang nanya, kenapa sih harus repot-repot bikin forum kayak gini? Tujuannya apa? Apa cuma buat ngobrol-ngobrol aja? Nah, ini dia jawabannya. Disinilah keajaibannya terjadi. Coba lihat deh poin-poin ini. Forum ini tujuannya bukan cuma buat menyelamatkan satu pasien yang lagi dibahas hari itu aja. Enggak, setiap kasus itu jadi bahan belajar. Jadi semacam mesin buat mendidik kita semua, buat memperkuat kerja sama tim. Dan yang paling penting, data dari diskusi ini bisa kita pakai buat bikin pedoman antibiotik lokal yang jauh lebih pintar, yang berguna buat semua pasien kita nanti. Oke, konsepnya keren banget ya kan? Tapi,
Gimana cara jalaninnya di tengah-tengah kesibukan kita yang luar biasa? Nah, tenang. Yuk kita bedah buku panduannya langkah demi langkah. Kuncinya satu, efisiensi. Kita nggak perlu bahas semua kasus, nanti waktunya habis. Kita fokus aja ke kasus-kasus kelas berat. Apa aja itu? Ya pasien dengan kuman MDRO, atau yang terapi empirisnya nggak mempan, atau yang pakai antibiotik jagoan kita, antibiotik lini terakhir. Kenapa? Karena dari kasus-kasus inilah kita bisa dapat pelajaran paling berharga buat seluruh tim. Dan ingat ya, ini bukan rapat ngalor ngidul. Ada strukturnya yang jelas. Langkah 1, pilih dan siapkan kasusnya. Langkah 2, presentasikan datanya, ringkas aja. Langkah 3, diskusi bareng-bareng dari berbagai sudut pandang. Dan langkah 4, ini yang paling penting, bikin rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang konkret. Jadi tujuannya bukan cuma diskusi, tapi menghasilkan keputusan yang bisa langsung dikerjakan. Nah, disinilah kekuatan kolaborasi itu kelihatan banget. Ini tuh kayak tim superhero yang lagi kumpul. DPJP bawa cerita lengkap pasiennya. Apoteker klinik menerawang dosis dan interaksi obat. Ahli mikrobiologi klinik jadi penerjemah bahasanya kuman. Perawat jadi mata dan telinga kita di lapangan. Ngasih info respons pasien. Terus tim PPI jadi pemadam kebakaran yang jaga biar apinya nggak menyebar. Waktu semua kekuatan ini bersatu, rekomendasi yang keluar itu jadi jauh lebih tajam dan pastinya komprehensif. Diskusi yang seru itu penting. Tapi, diskusi tanpa aksi, ya cuma jadi omong kosong kan? Sekarang, yuk kita lihat gimana caranya mengubah hasil diskusi tadi jadi aksi nyata di Bangsal. Ini nih contoh kemenangan yang nyata banget, deeskalasi terapi. Misalnya, dari meropenem turun ke cefalosporin generasi 3 setelah hasil kultur keluar. Ini tuh menangnya double. Pertama, kita kasih terapi yang lebih pas dan lebih aman buat pasien. Kedua, kita menyimpan senjata pamungkas kita, si meropenem, buat perang yang lebih besar nanti. Nah, inilah esensi dari penata gunaan. Dan ini dia langkah terakhir yang kelihatannya sepele tapi sering banget kelupaan, padahal krusial banget. Dokumentasi. Rekomendasinya harus jelas tertulis di rekam medis. Hasil diskusinya harus jadi notulensi. Kenapa? Biar tren dan pembelajarannya bisa kita pakai buat update pedoman antibiotik rumah sakit. Tanpa dokumentasi, semua diskusi hebat tadi bakal nguap gitu aja. Dokumentasi inilah jembatannya yang mengubah pelajaran dari satu kasus jadi perbaikan untuk seluruh sistem. Jadi kita udah lihat sama-sama ancamannya. Dan kita juga udah bedah solusinya, sebuah taktik yang praktis dan efektif. Sekarang pertanyaan terakhir bukan buat saya, tapi buat Anda dan tim Anda di rumah sakit. Rumah sakit kita ini adalah medan perang melawan AMR. Pertanyaannya adalah, apakah tim Anda siap untuk beraksi? Siap membentuk war room Anda sendiri dan mulai memenangkan pertempuran ini satu persatu, kasus demi kasus?